Shalom Bu Aryani dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam tanah longsor. Yang pertama, kita perlu ketahui apa itu tanah longsor. Tanah longsor adalah sebuah peristiwa geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah yang pergerakannya jatuh ke bawah. Bagaimana proses terjadinya tanah longsor? 1. Proses meresapnya air hujan ke tanah, di mana peristiwa meresapnya air hujan nantinya akan mempengaruhi beban dalam tanah yang nantinya tanah akan berada di ambang batas maksimal dalam menampung air. 2. Perubahan tekstur tanah. Yang dimaksud adalah jika air secara terus-menerus menerjang tanah sampai suatu ketika dapat menembus ke bagian tanah yang kedap air serta berperan sebagai bidang penggelincir, maka tanah akan menjadi licin. Tanah yang licin inilah nantinya akan mengalami pergerakan yang amat cepat menuju ke bawah apabila hujan deras terjadi. 3. Tanah mengalami pelapukan. Tanah yang berada di permukaan akan mengalami pelapukan, begitu juga struktur lapisan tanah yang berada di bawahnya, begitu sampai dasar dari tanah. Pada peristiwa pelapukan inilah yang nantinya akan menyebabkan tanah bergerak mengikuti lereng dan kemudian keluar lereng sehingga terjadilah tanah longsor. Nah, sekarang kita akan melihat proses terjadinya tanah longsor melalui alat peraga berikut. Apa penyebab terjadinya tanah longsor? Ada dua jenis faktor penyebab terjadinya tanah longsor, yaitu yang pertama faktor alam, yang kedua faktor manusia. Pertama, faktor alam. 1. Iklim, yaitu meliputi cuaca dan curah hujan, di mana semakin tinggi tingkat curah hujan pada kawasan miring, maka akan semakin besar resiko terjadinya tanah longsor, apalagi jika tidak adanya penutup vegetasi yang berfungsi sebagai penahan tanah dan penyerap air topografi. Tingkat kecuraman suatu tempat juga akan berpengaruh terhadap ukuran daya dorong ke bawah. Semakin curam, maka akan semakin besar gaya potensialnya karena dipengaruhi oleh gravitasi. 2. Kondisi geologi, yaitu meliputi jenis dan tingkat pelapukan batu, serta struktur lapisan tanah juga turut memicu terjadinya tanah longsor. Struktur lapisan dalam kurang padat akan mengurangi daya penahan terhadap lapisan tanah di atasnya. Begitu juga dengan tingkat pelapukan batuan dalam, yang mana rentan terjadi keretakan terutama jika terjadi gempa bumi. 3. Keadaan air. Kondisi drainase yang buruk menjadi penyebab terakumulasinya air pada satu titik, sehingga air bisa saja merembes ke lapisan dalam dan terjadi erosi sebagian. Selain itu, tingkat pelarutan dan tekanan hidrostatika juga berpengaruh karena memberikan daya tekan terhadap keseimbangan oleh gravitasi. 4. Getaran eksternal,
Kondisi tanah yang sudah labil akibat tekanan air dan lahan yang curam tentunya akan sangat rentan untuk runtuh jika mendapatkan getaran dari luar, baik itu berasal dari gempa bumi, getaran mesin, ledakan, ataupun getaran lainnya. Dengan adanya getaran, maka akan terjadi geseran sehingga tanah akan rentan dan terlepas dari tanah induk. Kedua, faktor manusia. 1. Pemotongan tebing untuk kepentingan tambang. Karena merusak struktur tanah yang tadinya stabil, kemiringan akan semakin curam ketika suatu lahan tebing dipotong dengan alasan untuk penggalian tambang, sehingga pada akhirnya mendekati 90 derajat atau dengan kata lain hampir tegak lurus terhadap tanah dasarnya. 2. Penebangan hutan. Karena tanpa adanya pohon sebagai vegetasi membuat tidak ada lagi penahan tanah dan air sehingga tanah akan longsor dan terjadinya banjir. 3. Pembangunan suatu wilayah yang tidak memperhatikan RUTR atau Rencana Umum Tata Ruang Kota. Pengembangan suatu daerah yang memiliki kontur berbukit tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat mengenai RUTR yang baik, maka nanti akan ada suatu titik yang sebenarnya tidak layak, namun tetap dikembangkan untuk pembangunan. 4. Budidaya kolam di atas lereng. Karena akan mengakibatkan susunan tanah menjadi lunak dan meningkatkan daya gelincir. Dalam mengembangkan kolam yang berlokasi di atas tebing, harus dilakukan peninjauan kembali dan memperhitungkan dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan. 5. Melakukan penimbunan tanah di sekitar lereng. Penimbunan tanah di area tebing akan berbahaya terlebih jika volume tanah sangat besar, karena timbunan tanah tidak kokoh. Timbunan tanah itu tidak kokoh karena tidak memiliki penahan dan kepadatannya pun rendah, sehingga sangat mudah diserap air dan menjadi lebih berat dari tanah di bawahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanda-tanda terjadinya tanah longsor, yaitu 1. Tebing terlihat rapuh dan kerikil banyak jatuh. 2. Banyak pohon dan tiang listrik miring. 3. Muncul retakan tanah pada tebing. 4. Tidak ada lagi air tergenang setelah hujan. 5. Tanah keluar air secara tiba-tiba. 6. Amblasnya bagian luar atau dalam rumah. Apakah ada alat yang digunakan untuk mendeteksi tanah longsor? Ada alat pendeteksi longsor, yaitu Landslide Early Warning System atau LEWS atau peralatan sistem peringatan longsor dini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mencegah terjadinya bencana alam tanah longsor, yaitu 1. Jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. 2. Tidak mendirikan rumah di bawah tebing. 3. Jangan menebang pohon di sekitar lereng. 4. Jangan memotong tebing secara tegak lurus. 5. Tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. 6. Membuat terasering. 7. Melakukan upaya preventif. 8. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dan 9. Harus ada intervensi dari pemerintah. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika tanah longsor itu sedang terjadi? Pada saat terjadinya bencana longsor, harus segera dilakukan tindakan penyelamatan secara cepat dan efektif untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa, sehingga kita dapat segera pergi menjauhi tempat tersebut, lalu menghubungi pemerintah supaya dapat membantu menurunkan relawan dan tenaga medis ke lokasi bencana. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya evakuasi terhadap semua korban yang masih selamat. Kemudian, apa yang harus kita lakukan setelah terjadinya tanah longsor? Yaitu melakukan proses rehabilitasi dan proses rekonstruksi dengan cara berupaya memulihkan kerusakan yang terjadi akibat bencana tersebut dengan melakukan pembersihan sisa bangunan yang hancur dan material longsoran.
Tidak hanya rekonstruksi fisik bangunan dan sarana umum lainnya, kondisi psikologi para korban yang mengalami trauma pun harus segera dihilangkan agar tidak membebani kehidupannya dan melakukan penanaman pohon kembali.